Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada keterangan menarik di dalam kitab karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yakni kitab Syarah Aqidatul Awam, Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatul Awam. Keterangan yang membahas tentang apa itu hak, apa itu bid'ah. Di dalam kitab Syarah Aqidatul Awam, beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan wal haqqu kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnata wal ijma'a wal qiyasa. Wal haqqu utawi kang aran hak huwa ya hak iku kulumah iku saben-saben perkara apa ae wafaqa kang nyocoki apa mah alkitab ing kitab was sunnata lan sunnah. Kitab di sini adalah Al-Qur'an nggih, was sunnata lan sunnah, sunnatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ijma' lan ijma' wal qiyas lan qiyas. Perkara hak ialah setiap sesuatu apapun itu yang sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu juga cocok dengan ijma'ul ulama dan qiyasul ulama. Dari sini bisa difahami, jadi nggak hanya terpaku kepada kitab sama sunnah saja. Maknanya melebihi, artinya lebih luas dengan memasukkan adanya ijma'ul ulama dan qiyasul ulama. Paham ya dari sini? Wal bid'atu, sekarang bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Wal bid'atu tawi bid'ah lughatan ing dalam cara lughate iku ma perkara kana kang ana apa ma iku mukhtaraan iku digawe apa ma'ala ghairi misalin ing atase sakliyane pepadan sabikin kang wis dingin apa misal. Bid'ah menurut secara bahasa sesuatu yang diciptakan atau yang diperbarui yang tidak sama dengan contoh yang telah diajarkan, yang sifat dari contoh tadi sudah ada atau sudah wujud sebelum hal yang diperbarui tadi. Itu menurut secara bahasa. Lah takrif bid'ah secara bahasa inilah yang sering digunakan oleh kaum Wahabi, Khawarij, dan lain sebagainya. Mereka melandasi atau membid'ahkan hal-hal yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan istilah bid'ah tapi menurut bahasa, sesuatu hal yang tidak ada pada zaman Nabi. Artinya tidak ada atau Nabi tidak sampai melakukannya, kok dilakukan di umat sekarang, menurut mereka adalah bid'ah. Karena tidak ada contohnya. Padahal hal-hal demikian disinggung oleh Sayyid Muhammad itu hanya menurut bahasa. Sedangkan menurut syariat, ini yang perlu digarisbawahi. Menurut syarak, menurut cara istilah yang dipakai seharusnya oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang Khawarij, atau yang lain sebagainya, ma uhtisa ala khilafi amri syari'. Ma iku perkara uhtisa kang dienyar-enyari apa ma ala khilafi amri syari' ing atase nolayani perintahe syari'. Menurut secara istilah, bid'ah adalah suatu hal yang diperbarui, yang sifat dari pembaruan tadi keluar dari perintah syari', yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih dari sini?
yang sering dibid'ah-bid'ahkan seperti ziarah, seperti tahlil, dan lain sebagainya banyak. Kalau kita telaah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah, sifat orang yang ziarah ke makam aulia itu hanya tawasul, bukan menyembah. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan yang dilakukan di sana pun tidak bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang dilakukan di makam pun meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tahlilan itu berasal dari halla, yang artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Sehingga tidak pas ketika tahlilan, terus ziarah ke makam aulia, dibid'ah-bid'ahkan. Karena itu semua atau yang dilakukan oleh orang-orang tersebut tidak sampai keluar dari jalur perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya di dalam hal-hal tersebut tidak ada unsur maksiat secara zatiyah dari pekerjaan tersebut. Jadi perlu dipahami sekali makna bid'ah yang telah diutarakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sehingga kita tidak sampai salah faham. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.